Mungkin Pak, mungkin bisa di perkenalan rumiyin. Mulai. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayudi. Saya relawan Margot Rezeki di Kauman sejak tahun 2003, tepatnya bulan Agustus 2003. Mungkin bisa diceritakan secara singkat jadi sejarahipun Masjid Gede dari dulu. Jadi ini didirikan pada tanggal 29 Mei 1773. Ini mengingat gelar Sultan Toraja yaitu Sayyidin Panotogono Kalifatullah Senopati Ing Anogo. Jadi Sultan Jogja itu seorang khalifah, seorang pemimpin agama, juga seorang panglima perang. Maka 1755 Keraton Jogja berdiri, dan 1773 Masjid Gede Kauman didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dibantu oleh di dalam yang bernama Ki Wiryakusumo. Dia juga seorang arsitek. Tanggal 29 Mei 1773. Jadi kalau sekarang 2025, maka Bukit Kamu ini sudah berusia 252 tahun. Awalnya yang dibangun adalah ruang utama ini selama 2 tahun, kemudian berlanjut Serambi, kemudian berlanjut Gapura, dan bangunan di kanan kiri Gapura di depan. Berarti zaman dulu niku bertahap ya Pak. Ya, bertahap. Mungkin kan niki enten susunan mboten sih Pak? Dari keraton, masjid, kali pasar. Jadi kalau melihat tata letaknya itu keraton, di depan keraton ini ada alun-alun utara sebagai tempat area publik, kemudian di sebelah barat alun-alun utara ada Masjid Gede Kauman tempat ibadah, kemudian di sebelah utara alun-alun itu ada Pasar Beringharjo, ada Malioboro, itu tempat berusaha, berdagang, berjualan. Jadi maka akan menyatu di keraton pusat pemerintahan, alun-alun tempat publik, sebelah barat alun-alun tempat ibadah, kemudian sebelah utara alun-alun adalah pusat perdagangan atau penjualan. Jadi itu menyatu. Begitulah tata kotanya dari Keraton Yogyakarta. Niku mesti ciri-ciri kan nek di share Google nih ya Pak. Iya. Ini kan namanya ciri-ciri kerajaan Islam. Iya. Nah niku masih bener napa mboten Pak? Iya, jadi biasanya kerajaan itu keraton, dan di depannya itu ada alun-alun, di barat alun-alun itu ada masjid, dan di sebelah utara alun-alun itu pusat kegiatan ekonomi, bisa berupa pasar, bisa berupa pertokoan seperti di Pasar Beringharjo dan di Malioboro. Jadi niku termasuk ciri-ciri Iya, nih. ciri-ciri tata kota kerajaan Islam seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Pak nanti sejarah pengembangan Islam dari mulai terpecah belahi Mataram Islam sampai hingga saat ini. Kan kalau dulu kan kalau mboten salah ya Pak nggih, itu kan Islam niku enten kejawen kalih Islam santri nggih. Jadi sakniki niku kok rata-rata Jogja niku menganut Islam santri ini. Khususnya di lingkungan Masjid Kauman. Ya, jadi memang Masjid Gede Kauman ini pada masa Sultan Hamengkubuwono II itu digunakan untuk bertahan atau berperang melawan kerajaan Inggris. Kemudian pada masa perang kemerdekaan bawah Panglima Besar Jenderal Sudirman menunggunya dari masjid. Kemudian para pemuda Kauman juga itu ngumpul di depan masjid. Jadi nama-nama seperti Abu Bakar Ali, kemudian Wardani, nama-nama di jalan-jalan di Kota Baru itu adalah nama-nama pemuda Kauman yang gugur di pertempuran Kota Baru melawan Jepang, dan nama-nama diabadikan. Kemudian pada masa setelah G13 PKI tahun 66 itu para pelajar-pelajar berdemo. Ada 2 orang yang tertembak oleh aparat, yaitu Aris dan Margono. Aris itu pelajar SMP, Margono itu pelajar SPG atau SMA. Kemudian nama itu diabadikan
nama Stadion Radio di sebelah barat titik nol. Kemudian masa reformasi, yaitu ketika mahasiswa menuntut itu Presiden Soeharto mundur, ini juga dipakai untuk sholat tahajud, kemudian demo kerjasama dengan para mahasiswa, terutama mahasiswa UGM. Jadi memang kenapa Muhammadiyah itu ingin menyingkirkan pengaruh budaya Jawa dalam Islam, karena Muhammadiyah itu dalam beragama itu berpedoman pada Quran dan hadis. Quran dan hadis itu seperti hadis itu adalah ucapan, tindakan, perilaku Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak melakukan sesuatu, maka Muhammadiyah tidak melakukan sesuatu. Namun demikian, pengaruh budaya Jawa itu memang masih ada, masih sulit, sebagian ya masih sulit dihilangkan, terutama di lingkungan keraton, karena keraton sendiri itu kadang-kadang masih ada sesajen, itu pengaruh dari agama Hindu. Jadi itu kalau di Kauman nggak ada. Itu pernah ada muazin dari Gede, kemudian dia azan di masjidnya keraton, masjid Panepen, kemudian melihat sesaji dibuat, akhirnya orang tersebut tidak boleh jadi muazin di masjidnya keraton. Gitu. Tapi kalau gamelan itu ya itu sebenarnya itu syiar agama Islam yang ditemukan oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu dulu riset atau meneliti apa sih yang disukai oleh orang Jawa. Oh ternyata orang Jawa itu suka gamelan, maka ketika gamelan dibunyikan orang Jawa ngumpul maka tidak wai. Kalau yang Islam disuruh masuk Islam, kalau yang tidak Islam ya tidak wai sampai sekarang itu. Dan Sunan Kalijogo itu membeli gamelan, satu diberikan ke Jogja, satu diberikan Solo, dan Jogja bikin satu lagi, Solo bikin satu lagi. Terus tradisi gamelan sekarang itu ada di Jogja, Solo, Demak, dan Cirebon. Berarti dulu itu bisa dibilang kalau Jogja itu masih kejawen ya Pak? Sampai apa namanya ada Sunan Kalijaga. Sunan itu penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jadi dulu itu memang nilainya masih Hindu Buddha itu, dan para sunan itu berdakwah dengan cara-cara damai. Sunan Kalijogo itu melalui budaya, Sunan Bonang itu melalui tembang-tembang atau lagu-lagu. Berarti termasuk pun di sekitar wilayah Masjid Kauman ini. Iya. Nek untuk Sunan ini sinten mawon Pak? Sunan itu di masa kerajaan Demak. Kalau dari Jogja ya sudah jauh sekali, aneh beberapa abad kemudian baru sampai ke Jogja. Yang pertama menyebarkan Islam di Jogja. Jadi, kalau yang pertama saya belum tahu, cuma dia Jemaat Kalian itu berpikir Islam itu yang kalau yang seperti Nabi Muhammad itu seperti apa, ya udah ikuti artis-artisnya saja. Misalnya seperti sholat hajat, sholat malam yang biasa dilakukan oleh warga Nahdien. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah melakukan, Muhammadiyah tidak pernah melakukan seperti itu. Mungkin namanya enten di sekitar Masjid Kauman ini kan banyak rumah warga tuh Pak. Iya. Ini tuh enten sejarah itu. Ketika Sultan membangun masjid, maka masjid itu ada perlu imam, perlu khotib, muadzin, orang merbat yang mendirikan masjid. Maka oleh Sultan Abdul Dalem yang mengurusi masjid ini boleh tinggal di sekitar masjid. Makin lama jumlah mereka makin banyak karena beranak pinak menjadi sebuah kampung namanya Pakauman. Itu tempat Kauman itu kaum alim ulama. Jadi dulu itu Pak Pemburu Keraton itu biasanya diambil dari orang-orang Kauman. Termasuk ya Jemaat Kalian sendiri bukan penghulu tapi menjadi imam besar di masjid ini, dan beliaulah yang membutuhkan arah kiblatnya dulu kalau sholat itu menghadap ke barat seperti ini. Kemudian dia Jemaat Kalian itu umur 15 tahun naik haji, terus dia tinggal di Mekah 5 tahun, beliau belajar ilmu umum, ilmu bumi, ilmu agama, pulang, oh iya ini ternyata kurang pas ini arah kiblatnya, menghadap ke barat, Serong ke utara 20 derajat, itu menghadap
Aswad. Nah, tapi masyarakatnya belum bisa terima, akhirnya ya dia dikafir-kafirkan, dia punya langgar itu untuk mendidik muridnya itu dirobohkan terus dibakar. Tapi 2 tahun kemudian dibangun kembali itu langgar itunya itu. Berarti mungkin peninggalan ini tuh ya Pak, yang Apanya? zaman dulu kan lurus Itu ya Pak. dari awal berdirinya. Kalau kita itu membutuhkan arah kiblatnya aja. Berarti Dari masjid awal dibangun, kiblatnya ada menghadap ke barat, arah sholatnya dulu menghadap ke barat. Sampai orang-orang Jawa yang di Suriname pun sampai sekarang itu sholatnya menghadap ke barat. berarti yang masih anu sih mimbar niku ya Pak. Iya. Berarti mungkin enten apa nih kayak kegiatan nih Pak yang dari dulu sampai sekarang masih dilakukan khususnya di sekitar masjid Pak. Dalam memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, kemudian satu Syawal, kemudian Idul Adha, keraton itu mengeluarkan gunungan. Maka gunungan itu dikeluarkan dari keraton menuju depan Masjid Gede Kauman, dikeluarkan oleh Pak Pembiru, yang intinya bahwa Sultan beserta keluarganya khususnya dan umumnya masyarakat di Jakarta itu sehat, selamat, damai, sejahtera. Maka 3 peringatan itu dilakukan di Masjid Gede Kauman. Jadi pusat kegiatan keagamaan itu kalau kronologinya aja itu dilakukan di Masjid Gede Kauman. Yang pertama adalah dekat, kemudian yang kedua itu masjidnya memang besar. Gitu. Kalau untuk apa namanya mandi apa namanya? Patusan. Di Pak Desa. Patusan itu dulu mas, dulu itu sering ada patusan, tapi kalau sekarang ya terserah pribadi masing-masing. Kalau dulu itu ada aliran air yang mengalir dari Kauman itu dibendung, dibikin kolam untuk patusan. Tapi kalau sekarang mungkin patusannya bisa di kolam-kolam renang, kalau di Jogja ya di Banjarto dan sebagainya itu, atau di tempat-tempat lain. Tapi itu ya itu kepercayaan orang Jawa aja supaya kalau memasuki bulan puasa kita bisa bersih, bisa suci. Tapi berarti udah mulai ditinggalkan ya Pak. Ya, hilangkan. Kalau mungkin enten apa namanya gelar khusus Pak untuk untuk dari keraton untuk saat di dalam di sekitar apa lamanya. Kalau tertinggi ada itu di sebelah utara